20-an kita, jadi 20 sampai dengan 29. Itu adalah masanya kita membuat kesalahan dan coba sebanyak-banyaknya hal. Lu mau usaha, jalanin. Gagal bodo amat. Oke, LPT Gengs kembali lagi bersama kita nih, podcast bersama orang spesial banget, jauh-jauh datang dari Singapura, Pak. Oke, kenalin sebelumnya gue pembawa podcast Muhammad Fadi Ramadan dan Mahanuga Kinzana. Panggilannya apa nih, Pak? Nugra. Tapi nggak enak kalau dipanggil Pak deh. Kayaknya Nggak usah panggil Pak. Dipanggil apa? Apapun. Bang ya? Bang boleh. Karena gue ngerasanya tuh, aduh gue deg-degan sumpah. Jadi teman-teman, kakak yang berada di depan saya ini adalah orang yang luar biasa banget teman-teman. Yang saya tahu ini dia adalah pelopor transformasi digital yang dilakukan di LP3i, bener nggak sih? Kalau pelopor tuh kayaknya terlalu berlebihan ya. Karena pelopornya kan pasti Mas Aga gitu. Oke. Bantu-bantu lah. Bantu-bantu ya. Saya adalah bantu-bantu Mas Aga gitu. Bahasanya kan bantu-bantu gitu teman-teman. Mas Aga. Fadil nih mirip banget sama teman gue dulu ngeband bareng. Namanya band Visa. bareng. Namanya siapa, Pak? Visa. Dia bandnya lumayan terkenal. Coba nanti lu Google deh. Oke. Visa namanya. Visa Mahasa. Mirip banget nih mukanya sama dia nih. Makanya gue setiap ketemu dia anjir ini mirip Visa. Aduh, bawa gua Bang. Hah? Bawa gua. Boleh Ya. ya. Soalnya kita ngeliat cincinnya aja kayak udah banyak gitu. Kayak Hotman Paris kan gitu. Biasa Gue mau nanya, kenapa lu kayaknya heran banget gitu ngelihat ada orang yang kerja di pendidikan gitu ya. Tapi senyantai gue gitu. Itu dia, Mbak. Itu dia. Karena lu kesannya kayak wow gitu kan tadi. Kayaknya Why gitu. karena gue baru pertama kali ngeliat gitu orang yang di hadapan gue tuh lu gitu, karena kan yang gue tahu Bang nih, kita kerja di dunia pendidikan ya, artinya kita nih sebagai pendidik, artinya kita harus memberi contoh, memberi edukasi gitu. Kira-kira tuh kok bisa gitu Bang Nugra dengan yang nyantai pakai cincin ya kan? Itu gimana Pak Nugra bisa mempertahankan penampilan Pak Nugra yang pertama kan gue pikir nih Pak Nugra nih oke gitu ya. Bisa aja. Iya, gimana tuh Pak Nugra tuh? Well, kalau menurut gue gini sih Dil. Ini industri pendidikan di Indonesia nih salah satu industri yang tua menurut gue. Okay. Dan gak banyak anak muda yang berkecimpung di dalam sini. Banyak yang gak suka. Gue nggak bisa bilang nggak suka ya, Okay. cuman maksudnya memang mungkin belum menarik perhatian kaum muda untuk serius di bidang pendidikan gitu ya. Anak muda kemana sih sekarang? Startup gitu kan? Iya betul. Startup. Dan tidak pernah kita dari kecil sekolah didoktrin coba masuk industri pendidikan gitu. Jadi mungkin anak-anak muda yang masuk ke pendidikan tuh kalau untuk sekarang mungkin malah jadi outlier gitu ya. Iya, Sebuah anomali gitu. Benar-benar. Karena nggak biasa, tapi sebenarnya kan pada hakikatnya siapapun kalau itu emang passionnya dia, ya boleh-boleh aja kan, Bebas. untuk berkembang, mengembangkan diri ataupun institusinya di industri pendidikan gitu. Nah, ya kenapa cincin, celana, maksudnya ya gue nggak buat itu gitu, emang gue setiap hari kayak gini gitu. Dan menurut gue bukan berarti kalau gaya gue santai atau tidak seformal yang lainnya itu mengurangi kredibilitas gitu ya. Jadi intinya ya it's not judged by the cover gitu. Suka nih orang kayak gini. Bukan berarti kita gayanya lebih santai tapi kita nggak berprestasi kan gitu. Gitu sih Bu. Jadi nothing to do with kita gaya ekspresi aja gitu. Benar-benar. Ya kan? Kita nih ketemu setahun yang lalu ya. Kira-kira Hampir ya. hampir setahun yang lalu. Iya, hampir setahun yang lalu kita ketemu nih teman-teman. Setelah yang gue pelajari, gimana bisa berpakaian seperti lu gitu? Kira-kira menurut lu? Jadi kan sebenarnya menurut gue ya, ini pendapat gitu. Iya, betul. Paradigmanya kerja di pendidikan lo harus rapi gitu kan. Betul. Itu emang ada gitu. Tapi enggak harus kayak begitu menurut gue. Enggak selalu melulu harus kayak gitu. At times di certain occasion lo boleh lah, maksudnya kayak lo ngadirin acara ini itu segala macam batikan gitu. Oke. Which itu gue lakukan juga gitu ya. Gue pakai jas, gue pakai batik, ya tergantung Momen aja pasnya banget. Tapi when it comes to
apalagi nih LP3 ini ngomongin transformasi gitu ya. Iya, transformasi. Dan gue sebagai yang diamanahkan mengetuai marketing sekarang kan berarti gue harus bisa nge-relate myself ke anak-anak aplikan ini kan, ke anak-anak Iya. yang mau masuk ini. Anak-anak yang mau masuk ini kan anak muda kan. Benar. Jadi sedikit banyak sebenarnya gue mempelajari gimana sih mereka berpikirnya gitu. Mereka tuh sukanya apa, dandannya kayak gimana gitu ya. Jadi dikit-dikit ketularan tuh gitu ya. Oh, gue harus muda juga deh. Iya, iya. Biar lawan bicara gue atau target audiens yang gue marketingkan itu Iya. merasa cocok gitu. Kalau misalnya kita datang semuanya dengan formal tua kan udah terlalu jauh gapnya. Iya, benar, kayak sekarang apaan sih gitu. Nah, ada gapnya yang kita nggak mau ada gap. Gitu. Oke. Jadi mungkin itu secara nggak sadar gue berpikir ya gue being as muda as possible aja. Cuma maksud gue secara sehari-hari pun gue juga being young aja gitu. Oke. Dan gue nggak mau nuan-nuain diri juga gitu. Kayak gue masih main game yang teman-teman Masih lain kayak temen-temen mainin ya. Gue main. Kayak gue juga main gitu. Gue main mungkin game yang sama kayak PUBG gitu main ya. Mobile Legend. Ya. Nah, itu lu. Oh, itu lu. Gue nggak main. Gua udah main. Ada satu cerita. Gue lagi keranjingan F1 esports. Oh. Jadi gue awal tahun ini gue baru beli kayak ada simulator. Dan gue hari ini baru ikut liga Wih, online. mantap. Itu yang ikut Hah? 15 tahun. Iya. Dan ada Half of my age gitu kan. ada pembalap juga Bang, biasanya ikut-ikutan itu. Banyak. Iya. Banyak. Jadi poinnya adalah ya kalau kita suka ya jalanin aja walaupun yang teman main kita ya setengah umur kita gitu. 15 tahun tuh setengah umur kita. Oke. Hampir. Oke. Gitu. Oke nih Bang Nugra. Ngomongin digital nih, era digital ya. Kapan sih Bang Nugra nih sadar gitu atau merasakan ada bau-bau era digital gitu? Apakah karena corona kah atau gimana nih? Enggak lah. Dulu awal mula dari diri Bang Kenapa Nugra- gua cinta sama digital? Iya, kenapa bisa cinta gitu? Awalnya di 2012 bro sebenarnya. 2012. Lama ya. 2012 tuh kalau ingat-ingat kita flashback itu pertama kali dulu Lazada baru masuk. Betul. Blibli baru ada. Iya. Gojek belum ada. Belum. Adanya ini apa? Masih online shop itu. Yes. Masih banyak. Yes, online shop. Belum ke e-commerce. Belum. Di situ gue ngeliat this will be the future. Jadi kalau kita jadi profesional yang memahami bagian itu, ini pasti kepake di semua bidang. Mau itu bidangnya asuransi, mau itu kesehatan, mau itu pendidikan, apapun it will go digital. So if you have that skill, you can fit anywhere. Gue dasarnya itu aja dulu. Terus gue jalanin, gue kerja di beberapa startup teknologi, ternyata gue fall in love nih sama bidang ini. Digitalnya iya, startup worldnya iya, jatuh cinta gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Bang, sebelum di LP3 itu Abang di mana?